Halo, saya Andreas Triko Bramantio, mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, kelas Desain Furnitur B, NIM A01219033, mata kuliah Desain Furnitur 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan desain meja kerja pimpinan yang telah saya buat. Baik, kita mulai dari deskripsi umumnya. Dari meja kerja pimpinan. Meja kerja pimpinan merupakan salah satu furnitur pengisi ruang kerja pimpinan di kantor. Meja kerja pimpinan memiliki fungsi sebagai tempat menerima tamu, menulis, membaca, bekerja dengan komputer atau laptop, menyimpan file-file, terkadang juga sebagai tempat meeting. Meja kerja pimpinan yang memiliki fungsi bermacam-macam ini diharapkan bisa mendukung aktivitas seorang pimpinan dalam perusahaan. Baik, kita lanjutkan ke identifikasi permasalahan. Desain meja kerja pimpinan kebanyakan memiliki ukuran yang besar dan ruang penyimpanan yang banyak. Maka, ukuran dan konstruksi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan saat ini, agar tercipta desain meja kerja pimpinan yang dapat mendukung segala aktivitas penggunanya. Baik, kita lanjutkan ke tema. Temanya adalah fresh natural. Alasan saya memilih tema ini adalah saya ingin menciptakan suasana ruangan kerja yang fresh dengan desain furnitur yang menarik, sehingga segala aktivitas bekerja dapat berjalan dengan nyaman dan penuh semangat. Lanjut ke analisis fungsi. Fungsi furnitur dari meja kerja pimpinan yaitu untuk membaca, menulis, menempatkan peralatan kantor seperti komputer dan mesin fax. Di samping itu, meja kerja pimpinan juga berfungsi sebagai meja penerima tamu klien perusahaan. Baik, kita lanjutkan pada analisis ergonomi dan antropometri dari meja kerja pimpinan. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan analisis bahan dan tekstur. Ada dua material utama, yaitu kayu solid. Kayu solid adalah kayu alami yang digunakan dalam bentuknya yang utuh, termasuk setelah diolah menjadi balok, papan, dan dibubut. Lalu material yang kedua, kayu olahan atau buatan. Kayu olahan dalam pembuatan furnitur dan interior adalah bahan baku yang dibuat dari kayu solid, yang diolah secara fabrikasi menjadi berbagai jenis material yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur. Baik, kita lanjutkan analisis struktur dan konstruksi. Tipe furnitur ada dua, knockdown dan knock-up. Untuk knockdown sendiri, sistem lepas pasang. Sedangkan knock-up adalah permanen, tidak bisa dibongkar pasang. Lalu untuk konstruksinya, ada mortise tenon, dovetail, dowel, dan masih banyak lagi. Dan penggunaan hardware. Baik, kita lanjutkan ke analisis gaya desain. Dalam merancang desain ini, saya memilih gaya desain modern. Desain furnitur modern mengacu pada furnitur yang sederhana, desain yang simpel, pemilihan warna netral dan monokromatik, tidak memiliki pola atau motif yang rumit, serta menggunakan material seperti kayu yang terkadang dipadukan dengan material solid seperti logam, kaca, dan baja. Baik, kita masuk ke konsep perancangan. Di sini ada mapping map ide atau brainstorming, lalu desain alternatif, lalu desain terpilih. Baik, kita masuk ke mapping map ide atau brainstormingnya. Ini tema fresh natural, materialnya kayu olahan buatan, plywood, blockboard, dan lain-lain, kayu solid. Untuk target pemasarannya itu adalah perusahaan menengah ke atas. Untuk tipe furniturnya knockdown dan knock-up, finishingnya cadugo dan veneer.
Baik, kita masuk ke desain alternatif yang pertama. Berdimensi untuk meja utamanya 1400 x 900 x 730. Meja tambahan 2000 x 600 x 730. Gaya dan konsep. Berkonsep minimalis dengan gaya modern. Bentuknya yang sederhana namun berbeda dari yang lain. Dapat dilihat pada sisi kakinya. Ini. Materialnya multiplex. Tipe furniturnya knockdown dan knock-up. Finishing, cadugo, dan veneer. Untuk keunggulan dari desain ini adalah terdapat media penyimpanannya. Terdapat lubang untuk kabel penghubung komputer. Untuk konstruksinya ada dowel, isian, skru, dan hardware. Aspek desain yaitu komposisi garis dan warna. Ini. Jadi seperti ini desain alternatif yang pertama. Baik, kita lanjut ke desain alternatif yang kedua. Ini berdimensi untuk meja utama 1500 x 900 x 750. Meja tambahan 1500 x 600 x 750. Gaya dan konsep. Berkonsep minimalis dengan gaya modern geometris. Dilihat dari bentuknya. Gaya modern geometris sangat ditonjolkan pada desain ini. Materialnya kayu olahan MDF. Tipe furnitur knockdown dan knock-up. Finishingnya cadugo dan veneer. Untuk keunggulan dari desain ini, terdapat media penyimpanan. Desainnya yang unik. Lalu untuk konstruksinya ada dowel, lamelo, skru, dan hardware. Untuk aspek desainnya, mengutamakan kreasi bentuk geometris. Jadi seperti ini desain alternatif yang kedua. Baik, kita masuk ke desain alternatif yang ketiga. Berdimensi untuk meja utama 1500 x 900 x 750. Meja tambahan 1500 x 600 x 750. Gaya dan konsep. Berkonsep minimalis dan gaya modern. Bentuk yang sederhana dengan kombinasi lengkung membuat desain tersebut terasa unik dan elegan. Untuk materialnya yaitu multiplex. Tipe furniturnya adalah knockdown dan knock-up. Finishingnya cadugo dan veneer. Untuk keunggulan dari desain ini yaitu terdapat media penyimpanan. Ini. Lalu desainnya unik dan elegan. Untuk konstruksinya ada bending wood, dowel, skru, dan hardware. Aspek desainnya adalah terdapat komposisi garis lengkung. Jadi ini adalah desain alternatif yang ketiga. Baik, kita lanjutkan ke desain terpilih. Dari 3 desain alternatif yang saya buat, saya memutuskan untuk memilih desain alternatif yang nomor 3. Karena memiliki komposisi desain yang harmonis, memberikan kesan elegan dan menonjolkan gaya desain modern. Desainnya unik dan terdapat media penyimpanan. Baik, sekarang pendekatan desain terpilih, mulai dari materialnya. Multiplex atau plywood merupakan kayu olahan atau buatan. Kayu multiplex tersusun dari beberapa lembar kayu yang direkatkan dengan tekanan tinggi. Untuk kualitasnya juga sangat baik. Baik, ini pendekatan konstruksinya. Ada bending wood, lalu dowel, skru. Baik, lalu ini hardware-nya. Ada baut knockdown, engsel sendok, dan rel laci. Lalu kita masuk ke pendekatan finishingnya. Yang pertama ada cadugo, yaitu finishing kayu dengan cadugo merupakan cara pemberian lapisan pada mebel atau furnitur yang menghasilkan warna solid. Lalu yang kedua adalah veneer. Material veneer kayu adalah lembaran kayu dengan ketebalan 0,24 mm hingga 3 mm yang didapat melalui proses pengupasan. Jenis kayu yang saya gunakan adalah kayu jati. Baik,
Kita masuk ke dalam gambar kerja. Ini adalah gambar tampak dari meja utama. Saya buat terpisah dari meja tambahannya dan saya berikan penyangga yang terbuat dari stainless steel. Sifatnya ini fleksibel, jadi bisa dilepas dan dipasang. Untuk tampak depannya seperti ini, untuk tampak sampingnya seperti ini. Untuk meja kerja yang utama ini, untuk tipe furniturnya itu knockdown, jadi bisa dibongkar pasang. Ini untuk tampak atasnya seperti ini, isometrinya seperti ini. Nanti dipotong jadi dua, yaitu potongan A dan potongan B. Gambar potongan A seperti ini, gambar potongan B seperti ini. Lalu kita masuk pada detailnya. Nih, ada baut knockdown, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu skru, diameternya 4, panjangnya 1 inci. Ini adalah desain meja kerja yang tambahan. Ini untuk tipe furniturnya yang tambahan adalah knock up atau tidak bisa dibongkar pasang permanen. Ini yang tampak depannya seperti ini, tampak atasnya seperti ini, tampak sampingnya seperti ini, dan isometrinya seperti ini. Nanti dipotong jadi 3, potongan C, potongan D, dan potongan E. Gambar potongan C seperti ini, gambar potongan D seperti ini, gambar potongan E seperti ini. Lalu kita masuk pada detail. Ya. Ada dowel, diameternya 12, panjangnya 30 mm. Lalu dowel, diameternya 8, panjangnya 20 mm. Dan skru. Ini masih detailnya. Nah, ini pintu lacinya. Ada 2, pintu 1 dan pintu 2. Di sini yang pembeda dari pintu 1 dan 2 adalah ukuran dari lebarnya. Untuk pintu 1 itu lebarnya itu 302, sedangkan pintu 2 284. Untuk ketebalan dan tingginya sama. Ini isometrinya seperti ini. Lanjut ke laci lebarnya. Untuk tampaknya seperti ini. Lalu isometrinya seperti ini. Dan detailnya seperti ini. Lalu laci kecil 1. Tampaknya seperti ini. Isometrinya seperti ini. Dan detailnya seperti ini. Lanjut, ini adalah laci kecil 2. Tampaknya seperti ini. Isometrinya seperti ini. Dan detailnya seperti ini. Baik, lanjut untuk penggunaan hardware yang saya gunakan pada pintu dan laci. Ada engsel sendok, kurang lebih gambarnya seperti ini. Rel laci, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan pegangan pintu laci, kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Baik, nah ini gambar full satu set dari meja utama dan meja tambahnya seperti ini. Untuk hasil rendernya seperti ini, meja utama. Meja tambahnya seperti ini. Nah, ini full satu set seperti ini. Sama, full satu set seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.